Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh kembali ada di hari Minggu, di hari perhentian, hari Minggu terakhir di bulan Mei, di mana hari ini sebagai orang percaya kita bersama-sama memperingati salah satu peristiwa penting dalam karya keselamatan Kristus bagi kita, yaitu hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi gerejanya. Oleh sebab itu, hari ini mari kita bersukacita dan memuji Tuhan karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan dan sudah menjadi bahagian kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput kita berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami haturkan hanya kepadamu ya Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Bersyukur pagi hari ini kami jemaat Moria boleh memperingati hari bersejarah dalam perjalanan sejarah gereja, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, kami rindu untuk mempertaruhkan akan seluruh rangkaian acara ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan ibadah raya dalam memperingati hari pencurahan Roh Kudus jemaat GKI Moria pada pagi hari ini,
dari awal, pertengahan, sampai kepada kesudahannya. Kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam tuntunan dan penyertaan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan pembacaan Alkitab. Mari masing-masing buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20. Sekali lagi Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang 15 sampai 20. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20 di bawah perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita akan melanjutkan dengan pengakuan iman rasuli. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan berdiri di tempat kita masing-masing untuk kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari siapkan persembahan kita, pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, saya mengajak kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 285. Api Maha Tuhan. Berikanlah apimu,
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati kita. Saya memimpin kita untuk menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan untuk semua anugerah Tuhan yang hebat, yang besar, yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Terima kasih karena sepekan lamanya Tuhan sudah memberkati kami dalam segenap aktivitas kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang boleh terus berjalan, sekalipun kondisi hari ini tidak memungkinkan kami sebagai pelayan dan jemaat bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami sungguh diberkati oleh Tuhan karena Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga sampai hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu sebagai jemaat pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk menyatakan terima kasih kami untuk beberapa anak-anak kami jemaat Tuhan yang Tuhan boleh tambahkan setahun usia di sepekan yang sudah berjalan sampai hari ini. Kami mau bersyukur dan mohon berkat Tuhan untuk anak kekasih kami Santi Tabuni yang berulang tahun pada 25 Mei kemarin. Kami juga mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan untuk anak kami Mies Tabo yang juga boleh berulang tahun pada 25 Mei kemarin. Kami juga mengucap syukur bersama dengan anak kekasih kami Joshua Nusi. Hari ini Tuhan, atau kemarin Tuhan boleh tambahkan setahun usia 30 Mei. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar dan juga untuk semua jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebut nama mereka. Jikalau mereka ditambahkan setahun usia oleh Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk semua jemaat keluarga. Kiranya kasih sayang dari Tuhan terus menjadi bahagian mereka, menyertai mereka di dalam langkah perjalanan hidup mereka, dan semua masa depan mereka kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan mengantar langkah mereka kepada tujuan Tuhan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan dan semua orang percaya di seluruh bumi ini. Kami juga datang rindu untuk menyatakan terima kasih kami kepada Tuhan untuk peringatan hari Pentakosta pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan menepati janjinya bagi kami. Penghibur yang kami perlukan itu sudah ada untuk setiap kami. Kami tidak akan lagi sendiri menjalani hidup kami. Kami tidak akan lagi takut. Bahkan ada kekuatan Roh Kudus itu akan menuntun kami, sehingga kami boleh berjalan setiap saat di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus yang dicurahkan bagi kami. Kami percaya gereja Tuhan ada kuasa. Kami percaya anak-anak Tuhan ada kuasa yang sudah menjadi bahagian kami untuk memberitakan Injil Tuhan di seluruh bumi ini. Terpuji akan nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang. Kami rindu untuk membawa segenap pergumulan kami sebagai jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau tilik keberadaan kami. Jikalau Tuhan mendapati kami tidak benar karena dosa kami, lebih dahulu kiranya Tuhan suci kuduskan kami, layakkan kami dalam hadirat-Mu hari ini untuk memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami menghampiri Engkau. Kami terus mau berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan boleh percayakan untuk melayani. Berkatilah Bapak Gembala, berkatilah hamba-Mu Bapak Robert Tuling, Ibu Vikaris Sekti Persulesi, hamba kami berempat di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan topang kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan yang hari ini kami lakukan di dalam masa-masa pandemi virus corona ini Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam semua pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa untuk jemaat Moria. Hari ini jemaat tidak dapat berjumpa dengan kami secara langsung. Dimanapun mereka berada, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi jemaat. Tuhan memberkati mereka dalam segenap aktivitas mereka. Tutup bungkus jemaat Tuhan dengan kuasa darah Yesus, sehingga segala bentuk virus yang hari ini begitu menakutkan bagi semua orang, kiranya Tuhan akan luputkan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu juga hari ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemerintah, kiranya Tuhan memberkati di dalam semua kebijakan
untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus, beri hikmat kepada pemerintah kami. Pakailah mereka untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk boleh menolong pandemi virus corona hari ini agar semuanya cepat berlalu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pemerintah Papua. Tuhan juga menolong kami masyarakat yang ada di tanah Papua. Semua kebijakan yang hari ini diambil pemerintah, ajarlah kami untuk mentaatinya dengan baik, sehingga oleh anugerah Tuhan, Tuhan bekerja melalui pemerintah kami. Dan virus COVID-19 ini Tuhan, itu akan cepat berlalu, akan cepat diangkat oleh Tuhan. Semua boleh berjalan dengan lancar kembali. Nama Tuhan kami puji, kami permuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Moria yang mungkin dalam keadaan sakit. Kami mendukung mereka semua di dalam doa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan bagi setiap mereka yang sakit. Yang berbeban berat, Tuhan juga akan hadir bagi setiap keluarga, memberkati mereka, mengangkat dari semua beban berat mereka, memberikan kelegaan yang mereka butuhkan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang kami boleh kumpulkan hari ini. Tuhan memberkati dari setiap perbendaharaan kami yang kami bawa untuk masuk dalam perbendaharaan rumah Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Memberkati yang masih ada pada kami, agar oleh hikmat Tuhan kami juga bisa menggunakan semua berkat Tuhan itu dengan baik. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sepekan akan kami jalani bersama-sama. Kami mohon juga penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pengawalan Tuhan buat kami, sehingga oleh anugerah Tuhan kami akan bersama-sama memasuki bulan yang baru. Di bulan Juni kami percaya berkat yang baru Tuhan siapkan bagi kami. Semua yang baru, yang terbaik Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati, agar hari ini semua jemaat Moria yang boleh mengikuti secara live video ini Tuhan, kami sekalian boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kami boleh diberikan penghiburan di dalam semua kondisi yang kami alami, dan biarlah oleh anugerah Tuhan kami tetap akan menjadi berkat dalam semua situasi-situasi yang sulit ini. Terpuji akan nama Tuhan. Ini syafaat kami Tuhan. Kami bawa, kami persembahkan, kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama yang memberikan kemenangan, nama yang setia, nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Vikaris Robert Tuling Tehat. Mari masing-masing setiap kita membuka hati kita untuk menyambut kuasa Roh Kudus yang akan masuk dan memenuhi hati kita dan menjamah dan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mengalir
Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami rindu membawa diri kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Teristimewa di hari yang istimewa ini Tuhan, kami rindu Tuhan memenuhi kami dengan pengertian yang benar, pemahaman yang benar Tuhan, tentang makna daripada pencurahan Roh Kudus bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan terus bekerja lewat pemberitaan ini, sehingga setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Teristimewa di dalam momen yang istimewa ini, di mana kita memperingati akan hari pencurahan Roh Kudus atau yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum itu mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 16 ayat 4-14, tapi saya akan membacanya dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, sekalipun kita masih berada di tengah-tengah persoalan besar pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, yang sudah hampir 3 bulan, tapi Tuhan masih terus memberikan rahmat-Nya bagi kita. Ya, kita masih tetap bersekutu sekalipun kita masih melakukan di rumah kita masing-masing. Tetapi yang luar biasa adalah kita masih terus semangat untuk melaksanakan ya beberapa ibadah. Ya, saya juga bersyukur karena ada 3 peristiwa penting yang juga tetap kita memperingatinya ya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di antaranya Paskah, kemudian kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan yang sekarang yang ketiga, kita memperingati hari keturunan Roh Kudus atau yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketiga peristiwa penting tersebut kita tahu memiliki keterkaitan, korelasi yang jelas antara satu dengan yang lainnya. Jadi di dalam kita memperingati hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus hari ini, kita teringat akan perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang kenaikannya ke surga, bahwa terlebih baik ia pergi ke surga supaya Roh Kudus itu dapat diberikan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika saya membaca dan merenungkan dalam kisah para Rasul 2, saya sangat diberkati dengan kisah pencurahan Roh Kudus yang di dalamnya terjadi pemaknaan yang luar biasa pada peristiwa tersebut. Ketika peristiwa itu terjadi di waktu atau saat orang Yahudi merayakan hari Pentakosta, inilah sehingga nama Pentakosta itu menjadi nama bagi peristiwa pencurahan Roh Kudus. Ya, kalau kita baca dalam kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, sebenarnya nama Pentakosta itu mulanya bukanlah nama sesungguhnya bagi peristiwa pencurahan Roh Kudus. Karena kalau kita baca dalam ayat yang pertama dalam kisah Rasul 2, di sana dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Berarti hari Pentakosta itu sudah ada jauh sebelum pencurahan Roh Kudus.
Jadi hari Pentakosta menurut tradisi orang Yahudi atau versi orang Yahudi sejak zaman PL, Pentakosta itu berarti hari yang ke-50. Penta itu artinya 5. Karena hari ini dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah orang Yahudi. Ingat, Paskah orang Yahudi adalah memperingati hari keluarnya nenek moyang mereka dari Mesir. Dan di dalam perayaan Pentakosta ini mereka memperingati pemberian 10 perintah Tuhan kepada Musa. Dan juga di dalam hari Pentakosta ini orang Yahudi merayakan satu hari ucapan syukur atas hasil panen gandum. Jadi ketika pencurahan Roh Kudus terjadi saat dimana pas hari Pentakosta versi orang Yahudi itu tiba atau akan dilakukan, maka disitulah Pentakosta mendapat makna yang baru, ya. Ketika saya merenungkan peristiwa ini, saya terkagum, ya, melihat betapa hikmat Tuhan itu begitu luar biasa, yang telah memberikan satu makna Pentakosta yang baru yang sangat kuat pada peristiwa keturunan Roh Kudus. Bukan suatu kebetulan, ya, peristiwa ini terjadi 50 hari sesudah kebangkitan Yesus. Ini merupakan satu rancangan Tuhan yang agung, yang luar biasa untuk memberikan satu makna yang sangat kuat pada peristiwa pencurahan Roh Kudus dalam pengertian Pentakosta. Ketika Pentakosta dalam pengertian tradisi Yahudi sebagai satu ucapan syukur panen gandum, akhirnya dimaknai dalam peristiwa keturunan Roh Kudus, maka di sana kita dapati Pentakosta dalam makna yang baru, panen jiwa-jiwa, panen atas jiwa-jiwa, penuaian yang besar. Dalam ayat 41 dan seterusnya sebuah sejarah terjadi ketika Roh Kudus turun atas Petrus, lalu kemudian ia tampil berkhotbah. Dan ketika ia berkhotbah, sejarah mencatat 3.000 orang bertobat. Ketika Pentakosta dalam makna yang lama, yaitu Tuhan menurunkan 10 perintah kepada Musa, tetapi di dalam pencurahan Roh Kudus menimbulkan makna yang baru, di mana Tuhan memberikan Roh Kudus sehingga firman Tuhan bukan lagi di atas batu atau kertas, tetapi langsung terpatri di dalam hati manusia, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka ia akan mengerjakan satu pekerjaan besar dalam dunia ini, yaitu membawa dunia ini untuk datang dan mengenal Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 8. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 13 mengatakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ayat 14 mengatakan ia akan memuliakan aku. Roh Kudus adalah roh yang mengarahkan seluruh fokus kepada Kristus. Dia datang untuk mempermuliakan Kristus, bukan yang lain. Jadi apapun yang dilakukan Roh Kudus adalah untuk menenggelamkan dirinya dan memunculkan Kristus. Kristus yang utama, Kristus yang tampil di depan, Kristus yang menonjol, sehingga orang bisa mengenal Yesus dan meninggikan Dia. Atas pekerjaan Roh Kuduslah maka orang bisa menyesal dan bertobat. Atas pekerjaan Roh Kuduslah maka saudara dan saya terus bisa berjalan di dalam kebenaran. Atas pekerjaan Roh Kuduslah maka saudara dan saya bisa dituntun untuk berjalan di dalam hikmat Allah, karena Tuhan adalah sumber segala hikmat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dalam Kisah Rasul pasal 2, apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun dan memenuhi para rasul? Alkitab mencatat mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, yaitu bahasa-bahasa dari orang-orang dari berbagai daerah yang hadir di situ pada saat itu. Alkitab mencatat sehingga orang-orang itu terkejut karena rasul-rasul itu berbicara dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Dan yang penting di sini, apa saja yang dibicarakan oleh rasul-rasul itu, kata-kata apa saja yang keluar dari mulut mereka ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka tidak bicara asal bicara. Ayat 11 menjelaskan orang-orang memberi kesaksian tentang apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Adalah mereka mendengar bahwa para rasul itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan Allah yang besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus,
makna daripada keragaman bahasa yang terucap dari mulut para rasul yang dikuasai oleh Roh Kudus itu sesungguhnya memberikan arti tersendiri bahwa Roh Kudus melakukan kehendak Allah, yaitu menghimpun semua orang dari berbagai suku, bangsa dan bahasa ke dalam satu persekutuan yang besar, satu persekutuan yang berfokus kepada Yesus Kristus. Ketika Roh Kudus turun kepada para rasul dan mereka berbicara dengan bahasa yang beraneka ragam, ini suatu tanda pekerjaan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus sedang bekerja untuk menyatakan berita Injil kepada semua orang dari berbagai bangsa untuk boleh mengalami keselamatan di dalam Kristus. Salah satu tujuan Roh Kudus dicurahkan agar rencana dan kehendak Allah bagi seluruh bangsa di muka bumi ini tergenapi, sehingga menjadikan semua bangsa menjadi bagian daripada persekutuan dengan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Semua bangsa yang mulanya tidak mengenal Dia akhirnya akan beroleh persekutuan dan dapat memanggil Dia Allah, Aba, Bapa kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pekerjaan Roh Kudus masih berlangsung sampai hari ini. Dan di dalam memperingati hari pencurahan Roh Kudus ini, kita kembali diingatkan di tengah-tengah kesusahan yang saat ini sedang melanda dunia, bahwa Tuhan tetap hadir di dalam dan berkarya lewat Roh Kudus. Dan bagi kita yang sudah tahu dan percaya akan hal ini, mari kita nyatakan hal ini kepada dunia. Dunia membutuhkan kabar ini, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Banyak orang yang sedang mengalami tekanan, mengalami putus harapan, stres, oleh karena kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, belum lagi ketakutan akan kematian. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, di dalam memperingati hari Pentakosta ini, kita akan merenungkan bersama beberapa kebenaran yang menjadi makna pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus dicurahkan ke dalam dunia, itu menegaskan kehadiran Kristus dan cara kerjanya yang semakin luas. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita antara lain adalah Ia hadir di dalam diri setiap kita. Yesus Kristus telah menubuatkan kedatangan Roh Kudus sebagai bentuk kehadirannya di dalam diri orang percaya, menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah, sebagai baitnya. Itu sebabnya dalam hal inilah Paulus mengatakan dalam Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Suci, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kehadiran Roh Kudus membawa kita untuk mengerti kehadiran Allah. Kehadiran Allah di dalam perjanjian baru tidak lagi dimengerti seperti di dalam perjanjian lama, di mana kita tahu bahwa dalam perjanjian lama tanda kehadiran Allah yang Maha Kudus itu dinyatakan dengan berdirinya kemah suci di tengah-tengah umat Tuhan. Kemah itu menggambarkan kesucian Allah, sehingga orang tahu bahwa Allah yang suci itu hadir di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya desain dan struktur daripada kemah suci adalah pada setiap bagian dari kemah suci itu menyatakan akan kesucian Allah. Itu sebabnya kalau kita belajar tentang kemah suci dalam firman Tuhan, itu dibagi dalam dua ruangan, ruang kudus dan ruang yang maha kudus. Ruang yang maha kudus hanya bagi para imam yang boleh masuk ke sana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kehadiran Allah juga dinyatakan dengan kehadiran tabut perjanjian. Bukti kehadiran Allah lewat tabut adalah ketika bangsa itu berperang, maka Tuhan senantiasa memberikan kemenangan bagi mereka. Demikian juga halnya dengan tiang awan dan tiang api, merupakan dua penyataan kehadiran Allah yang memimpin perjalanan umat Allah ketika mereka keluar dari Mesir. Ketika mereka dituntun oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api, tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, namun sekarang ini kita memahami kehadiran Allah dan kemuliaannya lewat Roh Kudus yang telah menggantikan tabut perjanjian dan kemah suci itu.
Di dalam memperingati hari Pentakosta ini, kita kembali merenungkan kehadiran Kristus. Itu nyata dalam Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita semua. Seperti halnya tabut perjanjian sebagai tanda kehadiran Tuhan yang memberikan perlindungan dan kemenangan bagi kita. Demikian halnya dengan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Itu pun akan memberikan kita kemenangan. Kemenangan terhadap godaan dosa, kemenangan terhadap kuasa-kuasa dan roh-roh dunia ini. Sebelum Yesus naik ke sorga, Ia memberikan kekuatan kepada para murid dan juga kepada kita semua untuk tidak takut, karena Ia menjanjikan penghibur, itu Roh Kudus, yang akan menyertai setiap orang percaya di segala zaman, agar setiap kita, setiap orang hingga akhir hidup mereka akan terus disertai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri. Roh Kudus hadir dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kebenaran yang kedua, Roh Kudus adalah penghibur dalam diri orang percaya. Sesuai dengan pernyataan Yesus sendiri dalam Yohanes 16 tentang Roh Kudus yang Ia sebutkan sebagai penghibur, kita dapat memahami istilah Roh Kudus sebagai penghibur. Kata penghibur dan penasehat menandakan akan kehadiran Kristus yang akan terus menerus ada dengan kita. Penyertaannya abadi, ya. Kenapa? Karena pekerjaan ini akan terus dikerjakan oleh Roh Kudus selama kehidupan di dunia ini masih ada. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kebutuhan dunia akan pekerjaan Roh Kudus sebagai penghibur dan penasehat, penolong, itu tidak akan pernah berhenti. Manusia akan terus bergantung kepada Roh Kudus. Apalagi kita tahu bahwa yang namanya tantangan, masalah, kesusahan itu tidak akan pernah luput dari kehidupan kita, tidak akan pernah terhapus, tetapi akan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ya, kita sekarang sedang bingung ya mendengar istilah berdamai dengan corona, ya. Karena sepertinya virus ini tidak akan hilang, ya, menurut berita-berita yang viral, ya, tetapi akan tetap ada di dalam kehidupan ini, ya. Saya tidak tahu banyak tentang hal ini, tapi paling tidak kita menyadari, ya, kita mengetahui bahwa yang namanya hidup itu tidak akan pernah bebas dari masalah, bebas dari kesusahan. Kristus tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa kehidupan kita akan menjadi serba senang, ya, tanpa kesulitan. Tapi yang jauh lebih penting yang telah Ia janjikan kepada kita, ya, bahwa kehadirannya selalu akan menyertai kita, baik pada waktu senang maupun pada waktu-waktu yang sulit. Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kehadirannya itulah janjinya kepada kita, dan Roh Kudusnya adalah penggenapan dari penyertaan abadinya pada kita. Tanpa Roh Kudus, hubungan kita dengan Allah Bapa tidak akan mungkin terjalin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita tahu ketika murid-murid Yesus, ketika mereka tahu bahwa guru mereka akan meninggalkan mereka, mereka begitu bersedih. Bagaimana mereka telah menjalani suatu pergaulan yang indah dengan Kristus, begitu dekat dengan Dia, Dia hadir di tengah-tengah mereka. Mereka telah melihat bagaimana Ia menyembuhkan orang-orang sakit, bagaimana Ia memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka telah mendengar ucapan-ucapannya, ajaran-ajarannya, sehingga mereka bersaksi, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang ini. Mereka bahkan telah melihat bagaimana Yesus menghidupkan kembali orang mati, dan bukti-bukti nyata yang lain yang begitu meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Bahkan mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka, sanak saudara mereka, dan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus. Bapak dibayangkan betapa kecewanya dan sedihnya mereka ketika Yesus mengungkapkan bahwa Ia harus mati. Tapi Yesus menghibur mereka dengan berkata, adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi,
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dengan kata lain, Yesus berkata adalah mutlak perlu ia harus pergi, ia harus mati agar kita beroleh keuntungan yang bersifat kekal, yang bersifat abadi. Ia akan mengutus penggantinya. Perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa ia akan melenyapkan semua penderitaan dan kesusahan di dalam seluruh kehidupan para murid atau kita. Tetapi ia katakan bahwa ia akan mengutus penghibur, ia akan mengutus penolong bagi kita. Kebenaran yang ketiga, Roh Kudus adalah meterai di dalam diri kita. Roh Kudus adalah meterai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pengertian Roh Kudus memeteraikan kita, dan Roh Kudus adalah meterai itu sama pengertiannya dengan perjanjian yang mirip dengan konsep uang muka, ya, yang dipakai untuk pembelian tanah. Jadi karunia Roh Kudus bagi orang percaya, ya, kalau dianalogikan seperti uang muka untuk warisan surgawi yang sudah dijanjikan, dijaminkan oleh Kristus di kayu salib. Dan kita tahu ketika Roh Kudus memeteraikan kita, memeteraikan keselamatan kita, tidak ada yang bisa merusak meterai itu. Kehadiran Roh Kudus atau Roh Allah di dalam diri orang-orang percaya di dalam kita merupakan bukti nyata bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena Roh Kudus yang bersaksi kepada roh kita bahwa kita yang percaya pada Yesus Kristus adalah anak-anak Allah untuk selama-lamanya. Roma 8 ayat 16 mengatakan Roh Kudus bersaksi kepada roh kita masing-masing, sehingga kita tahu bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau ayat yang ke-15 mengatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itulah kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kepastian bahwa kita adalah anak Allah diperoleh dari kesaksian Roh Kudus dalam hati dan batin kita. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing membuktikan bahwa kebenaran pengakuan kita bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita adalah orang-orang Kristen. Setiap orang yang percaya lahir baru dalam Kristus akan didiami oleh Roh-Nya. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita masing-masing itu membuktikan bahwa kita telah menjadi milik Kristus, seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 9. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dengan demikian Roh Kudus mendiami kehidupan kita, maka kita senantiasa akan hidup dituntun berjalan di dalam hidup yang benar, yang hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sebaliknya kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kecenderungan kita adalah melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan yang melahirkan dosa. Yudas 19 mengidentifikasikan bagaimana orang yang hidup tanpa Roh Kudus, mereka dikatakan sebagai orang-orang yang suka memecah belah, yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, yang hidup tanpa Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, adalah sangat penting untuk mengetahui hal ini, bahwa diri kita yang percaya, yang telah dimeteraikan, telah dijamin oleh Roh Kudus, kelak ketika Yesus datang, meterai Roh Kudus akan menjadi tanda pengenal kita sebagai milik si mempelai pria itu. Roh Kudus adalah meterai Allah terhadap umatnya. Meterai itulah yang akan menentukan pengakuan Allah bagi kita yang adalah miliknya. Kemudian kebenaran yang terakhir, pencurahan Roh Kudus memberikan makna bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tertulis, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Roh Kudus diberikan kepada kita adalah untuk melaksanakan kehendak dunia ini, bukan untuk kepentingan kita sendiri,
agar semata-mata kita dapat terhibur, merasa senang, merasa damai, sukacita, dan sebagainya. Sekalipun Roh Kudus hadir di dalam hati kita masing-masing, tapi semata-mata untuk mengerjakan kehendak Kristus bagi kita dan bagi dunia ini. Janji Yesus memberikan penghibur Roh Kudus disertai dengan alasan yang jelas, bukan tanpa alasan. Dikatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini juga yang menjadi alasan penyertaan Tuhan bagi umatnya lewat Roh Kudus. Bahwa penyertaannya akan dinyatakan di dalam tindakan menyatakan Injil kemuliaan Kristus kepada dunia ini. Ini berarti kita perlu berbeban bagi dunia ini. Seharusnya ketika Roh Kudus berdiam di dalam kita, maka kita akan berduka cita oleh karena begitu banyak jiwa-jiwa yang sedang terhilang. Saudara dan saya akan dibuat peduli dengan keselamatan dunia ini. Saudara akan peduli dan menangis bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saudara akan berbeban bagi keselamatan orang lain. Dan saudara juga akan terdorong untuk memperkatakan berita tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu kepada dunia ini. Dan doa-doa kita akan diisi dengan permohonan yang tidak hanya berfokus kepada pergumulan-pergumulan pribadi kita, tetapi ada juga beban-beban yang kita gumuli bagi dunia ini, bagi orang lain, bagi mereka yang susah, bagi mereka yang terhilang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, itulah makna yang kita pelajari, yang dapat kita renungkan sebagai kebenaran buat kita di dalam memaknai hari pencurahan Roh Kudus. Dan kiranya ini dapat memberkati kita semua, menjadikan kita semakin kuat di dalam menjalani kehidupan ini, terutama kehidupan yang saat ini terasa begitu berat bagi kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami, sehingga firman Tuhan ini boleh diberitakan. Firman ini yang hamba sampaikan tidak sempurna, tapi hamba percaya Tuhan yang memiliki firman ini yang akan menyempurnakannya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di dalam memperingati hari pencurahan Roh-Mu yang kudus, kami semakin diteguhkan, kami semakin yakin akan keberadaan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak berjemaat Tuhan, mari kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 30, penghibur telah datang. Sebagai iman percaya kita bahwa Roh Kudus itu telah dicurahkan dan telah menjadi bahagian kita, yang akan terus menghiburkan dan menguatkan hari-hari perjalanan hidup kita dalam pengiringan kita akan Tuhan sampai dengan kita menantikan kedatangannya yang kali kedua. Tempat hati doa.
Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput kita berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam rangkaian ibadah peringatan pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan, oleh tuntunan-Mu seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada berakhirnya dapat berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, saatnya kami akan menikmati akan berkat-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami di tempat kami masing-masing. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, dari sekarang sampai selama-lamanya. Surga dan bumi. Surga dan bumi pujimu, Allahku sembah kurnia, seluruh makhluk pujimu. Ibadah kita selesai, saat teduh buat kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami atas nama staf pelayan, gembala, badan pengurus jemaat, dan juga pelayanan altar atau pelayan altar pada hari ini, kami mengucapkan selamat hari pencurahan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.